sampai mereka mengatakan ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda hududil hadithil amami. Kemudian antum bayangkan seorang membaca di acara maulid, membaca qasidah burdah, ya, yang isinya ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Wahai makhluk termulia, kepada siapakah aku harus berlindung kepadanya selain engkau tatkala terjadi musibah yang meliputi segalanya, ya. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illam yakun fi ma'adi akhidan bi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Kalau ya bahwasanya engkau tidak memegang tanganku, ya, pada hari kemudian, ya, maka katakanlah wahai orang yang tergelincir kakinya, yaitu bukan celaka. Fa inna min judika dunya wa dharrataha, di antara kedermawananmu wahai Nabi adalah dunia dan akhiratnya. Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami, di antara ilmumu adalah ilmu lauhil mahfuz, ya. Ini syirik atau bukan? Syirik jelas. Saja, apalagi kalimat yang sudah jelas-jelas berlebih-lebihan, seperti dalam syair-syair, bahkan dalam salawat-salawat yang mereka ciptakan sendiri, yang mereka buat-buat sendiri, itu mengandung perbuatan melampaui batas terhadap hak Rasulullah SAW, sampai menyamakan Allah dengan Nabi SAW. Contoh jemaah sekalian, dalam syair burdah yang ditulis oleh Al-Busiri, sebagian orang merayakan perayaan maulid, mereka baca syair ini. Mungkin karena mereka nggak paham apa yang mereka baca. Kalau mereka paham, ini kesyirikan. Busiri mengatakan dalam burdahnya yang biasa mereka baca dalam perayaan ini, apa kata Al-Busiri? Ya akramal khalqi ma liman aludhu bika siwak, ma liman aludhu siwak inda hululil hadithil amam. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung selain kepadamu ketika aku ditimpa musibah yang merata. Wah, dengan entengnya mulut-mulut mereka itu langsung mengatakan syirik. Mungkin mereka itu tidak ngerti apa bahasa lebay dalam percintaan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat. Menjadikan kita orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, begitu banyak ustadz-ustadz Wahabi yang memvonis bahwa qasidah burda itu adalah qasidah yang penuh dengan kesyirikan. Mereka beranggapan bahwa bait-bait syair yang ada dalam qasidah burda itu mengandung kesyirikan karena menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selalu mereka soroti adalah bait syair yang berbunyi ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Wahai makhluk paling mulia, makhluk termulia, yakni Rasulullah, tiada orang tempat berlindung hamba selain engkau baginda, kala huru hara kiamat melanda semua manusia. Nah, bait syair itulah yang dianggap menyamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mau berpikir, apanya sih yang syirik? Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri, Nabi sendiri memberitahu pada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat itu akan memberikan syafaat terhadap umat manusia ini. Ketika di padang mahsyar, di faslul qada, semua nabi-nabi ini hanya berkata nafsi ketika dimintai tolong, akhirnya mereka mengarahkan terhadap baginda kita. Inilah yang dimaksud dengan syafaatul uzma, dan ini memang izin dari Allah Subhanahu wa taala. Salahkah jika kita itu mengatakan siapa lagi tempat berlindung kami, yakni manusia itu, selain engkau, selain Nabi Muhammad? Kan memang syafaat itu diberikan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah banyak hadis yang menjelaskan bahwa saya adalah orang yang akan memberi syafaat. Itu Nabi. Syekh Al-Bajuri menjelaskan, mensyarah bait syair ya akramal khalqi itu. Maksudnya adalah laisa li ahadun altaji'u ilaihi ghairak. Tidak ada seorang pun tempat aku berlindung selain engkau Rasulullah. Wa qauluhu inda nuzulil hadisil amami.
Maksud dari syair inda hululil hadisil amami atau inda nusulil hadisil amami itu adalah ai inda nusulil hadisil ami, ketika terjadinya huru hara yang sangat umum, ai asyamili li jami'il khalqi, yang menyeluruh terhadap semua makhluk, wal muradu yaumul qiyamah, yang dimaksud itu adalah di hari kiamat. Ini adalah penjelasan dari Syekh Al-Bajuri. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Aku diberi pemilihan antara syafaat dan di antara separuh dari umatku ini akan dimasukkan surga. Fahtartus syafa'ata, yang aku pilih adalah syafaat. Kenapa Nabi memilih syafaat? Li'annaha a'ammu akfa. Karena syafaat itu sudah umum, sudah mencakup untuk semuanya. Nah, kemudian apakah kamu melihat bahwa syafaat itu hanya untuk orang-orang yang takwa? Ternyata tidak. Syafaat itu memang diperuntukkan untuk orang-orang khata'in, yang berdosa, yang salah, yang penuh dengan kotoran-kotoran noda dan dosa ini. Ini hadis Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ya, sebenarnya bahasa cinta itu kan rada-rada lebay gimana yuk. Misalnya begini Pak Firanda, Pak Sufyan Khalid Rurai dan Pak Maududi Abdullah. Anda bilang terhadap istrinya, aku tak bisa hidup tanpamu, engkaulah pengobat lukaku. Masa sirik Anda bilang seperti ini terhadap istrimu? Aduh, keterlaluan ente-ente ini. Dan lagi begini ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab-kitabnya ternyata itu pernah dituduh bahwa beliau itu mengkafirkan atau mensyirikkan Imam Busiri karena lafadznya syairnya ya akramal khalqi itu. Bagaimana ternyata? Ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Saya akan menjawab yang bertanya ini dengan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Selain itu, saya tidak akan menjawab di luar kemampuan saya yang tidak saya ketahui. Ini adalah kitab Ar-Rasail Asy-Syahsiyah, surat-surat pribadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau dituduh bermacam-macam. Di antara tuduhannya yang ditulis oleh beliau itu adalah inni mubtilun kutuba madhahibil arba'ah. Saya katanya membatalkan kitab-kitab madhahibul arba'ah. Juga wa inni aqulu, saya katanya berkata bahwa manusia, orang-orang dari tahun 600 tahunan ini laisu ala syai', itu tidak ada apa-apanya, tidak mengerti makna la ilaha illallah. Terus saya katanya mengaku berijtihad. Wa inni kharijun anit taklid, saya keluar dari taklid, tidak bertaklid maksudnya. Wa inni aqulu inna ikhtilafal ulama niqmatun, saya dituduh bahwa perbedaan ulama itu adalah bencana. Wa inni ukaffiru man tawassala bisalihin, katanya saya itu mengkafirkan orang yang bertawassul dengan orang-orang soleh. Wa inni ukaffiru al-Busiriyah liqoulihi ya akramal khalqi, saya katanya dituduh mengkafirkan Imam Busiri karena perkataan di dalam syair burdanya itu ya akramal khalqi. Wa inni aqulu, dan saya katanya berkata, kalau saya mampu untuk menghancurkan kubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hadamtuha, maka niscaya akan aku hancurkannya. Dan saya juga dituduh andaikan saya mampu terhadap Ka'bah untuk saya ambil mizabnya itu emasnya ini akan saya ganti dengan khashab, dengan bambu. Wa ini uharrimu, dan saya katanya mengharamkan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ini ukafiru man khalafa bi ghairillah, dan saya katanya mengkafirkan orang yang bersumpah dengan selain Allah, termasuk di Imam fatwanya qasidah burdanya Imam Busiri itu aqsamtu bil qamari. Ini dikafirkan oleh orang-orang Wahabi juga. Terus tuduhannya lagi, katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengkafirkan Ibnul Faridi dan Ibnu Arabi. Dan juga katanya wa inni uhriqu dalailal khairat wa raudar rayyahin, dan katanya aku ini akan membakar kitab Dalailul Khairat dan kitab Raudar Rayyahin, dan aku ganti katanya namanya menjadi Raudas Syayatin. Nah, bagaimana jawaban beliau? Jawabi an hadhil masail
An aqula, saya berkata, subhanak, maha suci Allah, maha suci engkau ya Allah, hadza buhtanun azim. Ini adalah suatu dusta yang sangat besar. Jadi aku tidak pernah mengkafirkan Imam Busiri, aku tidak pernah berkata apa yang dituduhkan yang saya sebutkan tadi itu. Ini jawaban dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini juga kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Kashfus Syubhat. Silahkan untuk orang-orang Wahabi dibaca. Ini juga jawaban terhadap tuduhan-tuduhan yang dilemparkan terhadap beliau. Saya mengkafirkan Imam Busiri dan lain-lain. Nah, baca sendiri ya. Intinya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mengkafirkan Imam Busiri karena mengatakan di dalam syairnya, ya akramal khalqi ila akhirih, dan tidak mengkafirkan Imam Busiri yang katanya bersumpah selain Allah itu. Wa aqsamtu bil qamari itu di dalam burdanya ini. Silahkan baca sendiri ini. Ini adalah kitab-kitab karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Rasail Sasiyah, Kashfus Syubhat. Silakan baca sendiri ya untuk orang-orang Wahabi. Ya ini sama, sebenarnya sama dengan yang di Ar-Rasail Sasiyah, Rasail Sasiyah itu di Kashfus Syubhat ini. Wa ini ukafiru itu juga. Jawabannya sama. Subhanaka hadza muhtanun azim. Kemudian penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab diambil oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan dijelaskan ini. Tidak ada perbedaan sebenarnya. Karena beliau memang Syekh Said Alawi Al-Maliki ini mengutip dari kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sama di ini, wa jawabi an hadhil masail an aqula subhanaka hadza buhtanun azim. Jadi untuk ustadz-ustadz Wahabi yang gampangan mulutnya mengatakan syirak-syirik seperti itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri seperti ini jawabannya. Entahlah, ini yang saya temukan dalam kitabnya. Kalau memang ada kitab lain yang menjelaskan berbeda dengan ini, berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah pelimpan bin bohong di dalam kitab ini.